Nah, lu pernah nggak sih, Za, belajar tentang tips cinta, tapi pas lu aplikasiin, jadi fail? Makanya di sini gue tuh nggak pernah ngasih tips. Yang gue kasih adalah nasihat, advice. Kenapa lu bisa mikir kalau tips cinta itu nggak penting? Karena setiap orang tuh... Lu sendiri punya nggak tips, atau ya bukan tips lah, yang maksudnya eksperimen yang akhirnya lu pakai buat klien-klien lu? Makanya sebenarnya gini, Za. Tapi kalau dari lu sendiri sebenarnya nih, untuk PDKT sebaiknya kayak gimana? Malah justru gue ngomong masalah tips lagi ya. Sekarang kita mau ngebahas soal tips cinta. Wih. Karena waktu kemarin tuh kita sempat meeting, terus lu ngomong, menurut gue nih, Za, tips cinta itu nggak ada. Iya. Tips cinta itu bullshit. Nah, Padahal lu bekerja di bidang yang sangat dekat ngasih tips ke orang gitu. Kenapa lu bisa mikir kalau tips cinta itu nggak penting? karena setiap orang tuh beda-beda, Za, gitu loh. Oke. Gue pernah waktu itu ya dulu gue pernah gabung di satu komunitas pas jadi dating coach. Itu pesertanya itu ada 100 orang. Oke. Dan kita ngasih tips untuk ke 100 orang yang sebenarnya permasalahan hidup mereka tuh tentang cinta beda-beda. Oke. Gitu loh. Mungkin di ujung sana ada yang belum pernah punya pacar sama sekali, ada yang baru putus ya kan, terus dikasih satu tips sama. Kayak gini, Za, tips sukses, tips kaya. Iya. Padahal suksesnya orang caranya beda-beda. Iya. Cara lu beda, cara gue beda. Begitu pun sama Definisinya kekayaan. juga beda. Definisinya juga beda-beda gitu loh. Itu sih Oke. kenapa gue bilang agak sedikit bullshit ya gitu loh. Karena beda. Beda Oke. orang pasti beda penyakitnya istilahnya Iya. atau masalahnya Nggak gitu. bisa lu pukul rata. Nggak bisa dipukul rata. Betul, karena waktu lu ngomong gitu, gua sempat mikir kan, oh kan lu padahal kerja di bidang yang ngasih tips ke orang. Tapi setelah kita ngobrol panjang itu soal pekerjaan lu, gua udah ngebaca kalau lu bukan ngasih tips sebenarnya. Bener. Pekerjaan itu adalah ngasih arahan. Bener. Sebenarnya tipsnya tuh mereka udah punya sendiri. Bener. Lu tinggal meyakinkan mereka lu mau ambil apa enggak. Bener. Kayak contoh sebentar Ziza, pemain Oh, bola ya kan, David Beckham jago nih tendangan bebasnya. Ya. Itu kan nggak diajarin coaching kan? Iya. Iya kan? Gitu. Iya, Iya nggak sih lo betul. gitu. Dan yang bisa bikin tips, ya dia doang. Dia doang. Tapi versi dia, Iya. bukan versi orang lain. Oke. Gitu. Akhirnya si coach ini melihat David Beckham itu tendangan free kick-nya dan umpan-umpannya bagus, dia bisa naruh di posisi mana Iya. gitu, Itulah sesuai coach kebutuhan. tugasnya, Yes, gitu, Za. Sementara yang nemuin dia bisa tendang free kick ya dia sendiri. Iya, dia sendiri, dia yang Bukan belajar. coachnya, oh lu kayaknya bisa free kick deh, coba deh free kick. Bener, Kayak gitu kan. nggak kayak gitu loh. Oke. Dia akhirnya terbiasa melatih dirinya sendiri, gitu men. Itu contohnya kalau bola ya, gitu, itu. Karena menurut gua tips itu datang dari orang yang melakukan eksperimen. Bener. Jadi dia sebenarnya ya clueless juga awalnya. Dia cuma nyoba-nyoba sesuatu, ternyata berhasil. Bener. Oh, berarti barangkali ini bisa juga dipakai orang lain. Bener. Tapi ya nggak semua. Tapi itu menurut gua tips itu lahir dari eksperimen. Bener. Lu sendiri punya nggak tips, atau ya bukan tips lah, yang maksudnya eksperimen yang akhirnya lu pakai buat klien-klien lu? Makanya sebenarnya gini, Za, tips itu ada ketika, bener lo bilang, ketika orang ini ngelakuin eksperimen. Tapi tips itu berhasil kan hanya sama dia. Iya. Belum tentu sama orang lain, ya kan? Makanya di sini gue tuh nggak pernah ngasih tips. Yang gue kasih adalah nasihat, advice. Advice itu dan nasihat itu bukan hanya untuk klien gue, tapi itu untuk diri sendiri. Gitu. Nah, gue dapat itu dari khotbah Jumat, tau gak sih lo? Oke. Ya kan? Khotib berwasiat, ya kan? Bukan hanya untuk kalian, tapi untuk diri sendiri. Oh iya bener ya gitu. Bener gitu. Berarti referensi lu tuh nggak cuma dari mentor-mentor yang pernah ada ya, tapi dari kehidupan lu Bener. seutuhnya ya. Bener. Sholat Jumat ada khotib ngomong gitu ya, lu pakai ke klien Bener. lu. Karena kayak lu aja nih sebagai tim kreatif kan lu Iya. bisa dapat ide dari manapun ya Betul. kan, bisa dapat ilmu dari manapun Betul. gitu. Itu. Kemarin itu gua waktu jalan ke Singapura di Starbucks, ada anak SMA, nggak tahu SMA atau udah kuliah gitu, dia duduk berdua cewek cowok ya, peluk-pelukan, terus habis gitu benar-benar dia nggak peduli sama orang di luar itu gitu loh. Terus gua ngeliat, wah gila, ini orang-orang yang kasmaran gitu ya, dia tuh udah nggak peduli ruang dan waktu ya, seakan dunia itu milik mereka gitu. Benar. Tapi bagian sedihnya adalah orang-orang yang kayak gitu nggak pernah berakhir dengan orang yang sama. Lu itu ngelewatin masa-masa itu bareng orang-orang yang ngajarin lu soal cinta. Sehingga bagian tersedihnya adalah orang yang kenalin lu sama cinta jarang berakhir sama dia. Benar. Lu diajarin patah hatinya tau. Bener, kayak first love juga. Iya. Nggak selalu lu married sama first love lo, ya Betul, kan? Gitu. iya. Ha-ha. Betul. Benar, Itu gua jadiin quotes tuh di sebelum jam 7. Sebelum ke-hack ya. Iya, kan. Dan kita udah ganti akun ya. Benar, ganti akun. Jadi sebelum jam .7. 7, oke. Karena akun sebelumnya udah ke-hack. Di situ gue sempat bikin quotes kira-kira kayak gini tulisannya. Bagian tersedih dari cinta pertama adalah kau tidak akan berakhir bersama dia. Suka gue itu. Benar. Karena memang first love itu ngajarin lu. Sehingga ketika gue ngerasain itu, terus ada orang nanya ke gue soal dia bagaimana menggebu-gebunya dengan pasangan ini. Benar. Ya gue kasih tahu dia kalau ya lu biasa aja gitu loh.
Karena biasanya nih ya, yang gue alamin ya, jarang banget gue berakhir sama orang pertama yang kenalin gue terhadap cinta. Bener. Gue itu sering ngelihat banyak banget tips-tips di luar sana, di internet terutama ya, yang gue beberapa udah compile gitu. Ada dari tips PDKT, terus abis itu tips agar dia setia, tips jika cinta kamu bertepuk sebelah tangan, tips, ini sering banget nih, tips jika cinta kamu beda agama. Yang menurut itu nggak ada tipsnya tuh. Nggak ada tipsnya, bener. Tipsnya adalah pisah. Kalau nggak pisah, ya lu ini, apa sih namanya, pilih salah satu, gitu. Betul. Ya kan, gitu. Ada juga tips move on gitu. Oke, tips-tips itu mungkin tips secara umum kali ya. Maksudnya orang lakuin itu ya untuk sedikit lebih dekat ke apa yang mau dia cari gitu. Misalnya PDKT. Pasti semua orang kan kayak nyuruh PDKT adalah perhatian. Benar. Terus habis itu kenali dirinya seutuhnya, jangan terlalu memberi pertanyaan-pertanyaan yang personal. Tapi kalau dari lu sendiri sebenarnya nih, untuk PDKT sebaiknya kayak gimana? Malah justru gue ngomong masalah tips lagi ya. Tips itu ada untuk orang-orang yang bingung untuk mau memulai dari mana. Oke. Gitu loh. Makanya dibikin tips. Padahal, ya balik lagi, nggak semua orang akan bikin sesuatu hal yang sama. Bikin cerita cinta yang sama yang bikin tips itu, gitu loh. Kalau lu sendiri nyuruh orang, kalau misalnya gue mau PDKT nih, baiknya ngapain ya? Lu nyamannya kayak gimana? Oke. Lu nyamannya PDKT-nya kayak gimana gitu loh. Karena gini, Za, gue agak-agak aneh ya. Pas ketika orang jatuh cinta, kenapa orang itu jadi insecure ya? Oh. Insecure kan? Mulai kan pertama insecure. Lu jatuh cinta nih sama pasangan lu dulu nih. Ya kan, yang sekarang jadi istri lo. Ada nggak sih lo rasa-rasa kayak, disuka nggak ya sama gue? Kan gue suka sama dia. Gimana ya cara deketin dia gitu loh. Kenapa sih jatuh cinta itu jadi tidak bisa dinikmati, tuh nggak sih lo rasanya? Malah kita fokus kepada insecure kita. Dan pertanyaan-pertanyaan itu, itu doang gitu loh. Itu loh untuk memangkas tips-tips itu ya sebenarnya ya. Kenapa gue bilang tadi PDKT iya senyaman lo aja gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang bener gitu loh. Kalau misalnya PDKT lu pertama harus bawain makanan untuk ke dia gitu loh. Martabak sama bunga. Yoi gitu kan. Paket nembak gitu loh. Bener, ada cewek-cewek yang nggak suka sama bunga, terus gimana dong? Ya kan, apa sih namanya tuh, kalau sensitif banget itu ada itu tuh. Gue pernah ketemu tuh sama cewek yang dia sensitif alergi sama bunga gitu, baunya gitu, parfum, nah itu dia alergi gitu loh. Jadi kan tips itu kan nggak bisa dipakai dong untuk cewek yang kayak gitu loh. Nah itu tuh gue timbul keanehan gitu loh, kenapa orang rajin banget sih bikin tips gitu loh. Ya kan gitu. Padahal mungkin sampelnya beberapa doang. Ya kan? Sebenarnya kalau lihat dari kacamata yang lebih besar, banyak tips-tips yang nggak berhasil. Sebagian besar. Betul. Apalagi kayak riset, gue observasi nih kayak riset psikologi misalnya gitu loh. Itu kan sebenarnya jawabannya udah ada kan. Mau digiring kemana kan sebenarnya kan. Udah kayak gitu. Jadi kayak kok orang jadi nggak bebas ya dalam menentukan pemikirannya dia. Dia juga kayak jadi nggak nyaman jadi dirinya sendiri gitu. Dia juga jadi apa sih namanya, nimbul keterbatasan kreativitas tuh sih. Lo orang kreatif kan, berarti kan creative thinking lo kan harus jalan banget ya kan, kayak begitu. Itu sih jadi kayak ada tips-tips itu tuh bikin orang jadi terbatas sebenarnya gitu loh. Nggak, kurang bisa nge-explore diri sendiri gitu. Itu aja sih menurut gua. Berarti buat orang-orang yang lagi clueless nih ya, kayak aduh gue baru deketin dia. Jangan cari tips cinta. Ya lu bereksperimen sendiri. Sehingga terciptalah ini baru. Lu kenalin deh diri lu deh. Value lu apa sih? Sekarang gini, lu dapetin Alia nih ya. Emang lu pakai tips cinta? Enggak kan gitu loh. Lu ngerandom aja dengan cara lu sendiri. Iya nggak sih, lo dapat syukur nggak ya udah gitu loh. Itu kenapa mesti pakai tips step dari step ini harus ke step ini? Terlalu sistematis banget nggak sih? Sedangkan kita bicara tentang perasaan, kita bukan bicara tentang logika gitu loh. Dan abstrak perasaan itu kan? Abstrak, iya. Ya nggak bisa ditebak gitu. Itu. Terus kayak ada tips-tips bebas finansial gitu. Gue bukan bermaksud mengcounter ya gitu, enggak. Tapi gue punya pemikiran sendiri gitu loh. Bebas finansial tuh kayak gimana sih istilahnya gitu loh. Selama lo hidup berarti lo butuh duit dong. Betul. Kita bebas finansial kalau kita di dalam kubur. Kita udah nggak butuh duit lagi, bos, gitu. Iya nggak sih lo gitu? Orang-orang yang ngomongin bebas finansial, tapi kenapa masih bikin seminar? Nyari duit nggak sih lo, men? Gitu. Iya, gitu loh. Tips kaya, ikut seminar gua, gitu. Berarti lu belum kaya dong. Iya, lu masih butuh duit, gitu loh. Itu, gitu loh. Itu pikiran bodoh gua aja ya, logika bodoh gua aja, gitu. No offense, gitu. No offense. Tapi ya logis sebenarnya sih. Ya, tiap orang mungkin beda inilah ya. Nah, lu pernah nggak sih, Za, belajar tentang tips cinta, tapi pas lu aplikasiin jadi fail? Tips cinta yang gagal. Tips cinta yang gagal. Gua itu pribadi dari dulu nggak pernah nyari tips soal cinta ya, karena gua eksperimental. Karena gua bener-bener sama lo kayak gue. Eksperimental aja udah. Sukanya eksperimen, ya. Jadi kayak, umumnya cewek sukanya begini ya udah. Gua nggak pernah dapet tips kayak
kok pacaran harus antar jemput. Itu kan kayak gitu kan. Tapi gue ngeliat sekitar aja, oh dia pacaran antar jemput nih. Gue punya kendaraan, oh gue juga antar jemput lah. Bahkan dulu kan gue jemputnya jauh banget dari jarak sekolah. Yang gue ke sekolah cuma 5 menit, karena gue jemput pacar gue nih, karena for the sake gue pacar, gue harus jemput. Gue setengah jam dulu ke belakang buat jemput, terus gue anterin ke sekolah gue. Cuma gara-gara gue pengen dibilang pacar gitu loh. Dan gue ngeliat masyarakat pada saat itu, oh pacaran begini. Gue nggak pernah nyari tips ya, kayak tips pacaran tuh kayak gimana sih? Oh antar jemput, kan nggak ada juga. Nggak pernah ada yang ngasih tips pacaran tuh harus antar jemput. Tapi kita ngelakuin itu karena kesenangan. Karena itu menimbulkan kesenangan buat kita, itu menimbulkan kebahagiaan buat pasangannya juga. Kita jadi bertanggung jawab, kita jadi punya rasa memiliki loh. Pas kita boncengin di sekolah, kita masuk sekolah, ini punya gue nih. Ini gue sama gue nih kalau jalan nih. Lo jangan main-main gitu. Rasa-rasanya kita cari gitu loh. Kenapa ada tips cinta? Karena fokusnya gini juga nih Zay. Katanya, cinta itu harus memiliki. Itulah kenapa ada tips cinta. Gimana cara mendapatkan? How to get? Padahal kalau dipakai pun juga belum tentu works. Setiap perempuan juga beda. Walaupun perempuan bilang semua laki-laki sama, ya kan gitu loh. Padahal faktanya kan tidak, ya kan gitu loh. Setiap perempuan beda, kesukaannya beda gitu loh. Kayak gue pernah nyoba waktu itu cara-cara lu gitu loh. Jadi tapi zaman dulu ngirim makanan, ya kan. Ujung-ujungnya dia nggak suka sama gue, dia sukanya sama orang lain gitu loh. Oh berarti nggak works gitu loh. Beda gitu, karena kita suka sama orang bukan berdasarkan tips dan cara triknya ya gitu loh. Karakteristik. Ini karakternya gue suka nggak sih gitu loh. Makanya sebenarnya perempuan atau laki-laki pun sebenarnya ketika jatuh cinta itu kadang di luar preferensi mereka. Di luar apa sih namanya tuh tipe-tipe terkadang kriteria gitu loh gitu loh. Karena kemarin gue ngobrol nih sama Rais ya kan gitu. Gue bilang cinta itu gift, cinta itu pemberian dari Tuhan, nggak bisa lo create. Tetapi kalau kata lagu cinta itu ruang dan waktu. Teknisnya ya gitu loh. Aku bisa membuatmu jatuh cinta padaku meski kau tak cinta. Benar sebenarnya gitu loh. Ada yang kayak temenan udah lama ujung-ujungnya married. Ya kan? Temenan udah lama, cerita kok gue jadi suka sama temen gue ya, gitu, sama sahabat gue ya. Ada tuh kayak gitu loh. Ngomongin tentang cinta sebenarnya nggak ada terlalu teori bakunya. Teori talk gitu ya. Karena itu perasaan yang tanda kutip abstrak dan liar men gitu loh. Lu nggak tahu lu jatuh cinta sama siapa, nggak tahu. Lu nggak bisa prediksi itu gitu loh, itu. Gue jadi keinget ya kata-kata lu soal kita itu sekolah selama berapa tahun, 12 tahun. Sama S1 berapa 15 tahun, 16 tahun. Itu nggak ada materi soal hubungan gitu. Benar. Sementara kita udah selesai, kita harus hidup sampai mati sama satu orang. Bener. Kemarin lu cerita tuh di konten kemarin. Lu deketin cewek ngasih handphone. Iya kan? Emang ceweknya aja gak suka sama lu. Ditolak juga kan istilahnya ya kan selingkuh gitu. Juga akhirnya. Iya, handphone lo men ya. Nah sekarang lu ngasih makanan yang notabene lebih murah dari handphone, lu nikah. Kan gila nggak lu gitu. Itu men gitu loh. Jadi nggak ada yang baku gitu. Itu sih. Betul. Jadi nggak ada apa ya? Nggak ada nilai pasti ya? Nilai pasti nggak ada. Nggak ada investasi yang pasti di cinta ya? Karena lu investasi macam-macam. Waktu, perasaan, ya finansial juga. Sehingga itu sebelum jadi quotes juga tuh. Nah. Di sebelum jam 7, gua tulis apa ya kira-kira? Kalau nggak salah, apapun yang kita korbankan akan setimpal dengan balasannya. Tapi itu tidak berlaku dalam percintaan. Kalau misalnya tuh ngomongin sedekah ya, katanya kalau misalnya kita kasih, kita dibalas berkali-kali lipat. Itu nggak berlaku main di cinta. Iya juga, benar. Lu bisa ngasih waktu lu semuanya, ngasih duit semuanya, ngasih perhatian semuanya, lu bisa tetap patah hati. Benar, setuju. Oke, terakhir nih coach. Bedanya tips sama nasihat cinta tuh apa? Tips itu baku. Dari poin 1 ke poin 2, ke poin 3. Dan saklek ya? Saklek, gitu. Dan terkesan menjanjikan keberhasilan. Nasihat atau advice itu cuman ungkapan dari hati kepedulian, tentang kepedulian. Terserah lu mau pakai apa enggak, gitu loh. Personal jadinya. Personal, terserah itu menyentuh apa enggak buat lu, gitu loh. Kalau menyentuh dan lo tertarik untuk menjalaninya, ya silahkan, gitu loh. Kalau tips kesannya, ya itu. Akan menjamin kepastian lu akan dapet, lu akan kaya, lu terserah lo udah gitu. Beda banget sama nasihat. Nasihat lebih luas maknanya. Sementara pekerjaan lu itu adalah memberi nasihat ya. Bener. Nasihat itu lebih ke inspirasi ya gitu loh. Kalau tips itu lebih yang kaku. Kayak step by step buku gitu ya. Kayak tutorial bener gitu. Itu sih bedanya sih gitu. Sementara kalau nasihat itu adalah bisa berangkat dari pengalaman lu.
pengalaman dia, lu jadiin satu, lu kasih pandangan lu. Bener, second opinion istilahnya kalau nasihat itu tuh atau advice. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Jadi buat teman-teman yang punya nasihat atau pernah punya tips-tips cinta yang akhirnya kalau dipakai gagal. Betul. Nah, ya kan, tulis di komen. Atau tips-tips yang menurut kalian ini nggak penting nih tipsnya nih. Nanti gua sering disuruh kayak begini. Betul. Terima kasih udah nonton semuanya ya. Dadah.